Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan membaca buku ini, Titik Temu Wahabi NU, buah karya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Kita akan melanjutkan yakni bab ke-8, perbedaan dan karakternya. Itulah beberapa contoh dan tidak sebatas itu titik temu antara Wahabi dan Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya kami tidak mengatakan bahwa Wahabi dan NU itu sama persis. Yang kami katakan adalah bahwa ada titik-titik temu antara keduanya, dan titik temu tersebut dapat dipersatukan Wahabi dan NU. Dapat mempersatukan Wahabi dan NU. Dalam hal ini tidak tertutup adanya titik perbedaan di antara keduanya. Bagaimana tidak, di kalangan Wahabiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat. Sebagaimana halnya di kalangan Nahdiyin sendiri juga terdapat perbedaan di antara mereka. Bahkan terkadang perbedaan itu bermula dari seseorang. Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat ijtihad. Pendapat yang lama qaul qadim dan pendapat yang baru qaul jadid. Imam Ahmad bin Hambal juga mempunyai dua riwayat atau dua versi. Riwayat pertama dan riwayat kedua. Lalu bagaimana dengan dua kelompok besar seperti Wahabi dan NU? Hanya saja perbedaan antara Wahabi dan NU ini memiliki dua karakter. Pertama, perbedaan pendapat di antara keduanya hanya terdapat dalam masalah cabang agama, bukan pokok agama yang berakibat kufur bagi yang berbeda. Dalam masalah cabang agama ini, siapa yang menghendaki untuk melakukannya, maka silakan. Dan siapa yang menghendaki untuk tidak melakukannya, maka silakan. Kedua, perbedaan pendapat ini telah terjadi dan ada sebelum munculnya Wahabi dan Nahdlatul Ulama. Maka sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa perbedaan itu merupakan perbedaan antara keduanya. Contoh-contoh perbedaan ini antara lain adalah: 1. Memahami maksud ayat-ayat yang mutasyabihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkam, ada pula yang mutasabih. Ayat muhkam sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang tidak jelas maknanya. Dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihah, terutama ayat yang berkaitan dengan mutasyabihat sifat-sifat Allah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang beraliran salaf dan ada yang beraliran khalaf. Ulama salaf menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa penyerupaan, tasbih, tanpa ada peniadaan makna, taktil, dan tanpa pengubahan, tahrif, dan tanpa pengalihan makna, takwil, dan tanpa mereka-reka caranya, takyif. Adapun ulama khalaf menakwilnya, yakni mengalihkan maknanya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Surah Al-Fat ayat 10. Menurut kalangan salaf, maknanya adalah bahwa Allah memiliki tangan, namun tangan Allah berbeda dari tangan makhluk. Hal ini berdasarkan dalil laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. As-Surah ayat 11. Dalam ayat ini terdapat nafi wa itsbat, meniadakan dan menetapkan, yaitu meniadakan penyerupaan al-Khaliq, yakni Allah dengan makhluknya, dan menetapkan sifat-sifat Allah. Allah hidup, makhluk pun hidup. Namun hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Kesamaan dalam hal nama
tidak menunjukkan kesamaan dalam hal yang dinamai. Adapun kalangan khalaf memahami bahwa yang dimaksud dengan tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Inilah yang disebut takwil. Masing-masing kalangan dari salaf dan khalaf tidak saling mengafirkan. Kalangan khalaf hanya mengatakan bahwa cara Kalangan khalaf hanya mengatakan bahwa cara pemahaman khalaf lebih selamat. Sedangkan kalangan salaf hanya mengatakan bahwa cara pemahaman salaf lebih selamat dan lebih kuat. Wahabi menempuh cara pemahaman salaf, sedangkan NU menempuh cara pemahaman khalaf. Perbedaan ini sudah terjadi sejak dulu sebelum munculnya Wahabi dan NU. Tidak ada satu pihak pun dari keduanya yang mengharuskan pihak lain untuk mengikuti pendapatnya. Silahkan siapa saja boleh menggunakan pemahaman apa saja sesuai kehendaknya. Siapa yang ingin mengadopsi pemahaman salaf, silahkan menggunakannya dan ia tidak berdosa. Dan siapa yang ingin mengadopsi pemahaman khalaf, maka silakan menggunakannya dan ia tidak berdosa. Sungguh sangat baik Shahib Al-Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang ulama besar kerajaan Saudi Arabia, ketika mengatakan, kami tidak ingin mewajibkan orang lain mengikuti pendapat kami, karena jika kami mewajibkan orang lain mengikuti pendapat kami, maka kami telah memposisikan diri kami bukan pada tempatnya. Kami memposisikan diri kami pada level ismah, tidak pernah bersalah, dan posisi salah pada diri orang lain. 2. Ziarah makam Nabi SAW sejak awal. Artinya, seseorang saat pergi dari negerinya melakukan perjalanan ke Madinah, sejak awal berniat untuk berziarah ke makam Nabi SAW. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah melarangnya, sedangkan ulama yang lain membolehkannya. Adapun jika seseorang melakukan perjalanan untuk mengunjungi Masjid Nabawi, kemudian setelah tiba di sana ia berziarah ke makam Nabi SAW, maka hal ini dibolehkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah mengkritik Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan mengatakan bahwa hal ini merupakan kebid'ahan Imam Ibnu Taimiyah. Nur Al-Mubin halaman 70. Redaksi bid'ah yang disematkan oleh beliau kemungkinan maksudnya adalah bid'ah secara kebahasaan atau etimologi, yang artinya bahwa pendapat tersebut belum pernah ada sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Kalangan Wahabi bersandar pada pendapat Imam Ibnu Taimiyah, sedangkan kalangan NU bersandar pada pendapat ulama lainnya. Masing-masing dari keduanya tidak mengharuskan antara satu kepada yang lain. Siapa yang mau melakukannya maka silakan. Siapa yang mau melakukan perjalanan ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi SAW sejak awal keberangkatan dari negerinya, maka silakan melakukan perjalanan tersebut dan ia tidak berdosa. Dan siapa yang mau melakukan perjalanan ke Madinah dengan tujuan untuk mengunjungi Masjid Nabawi, kemudian setibanya di sana ia berziarah ke makam Nabi SAW, maka silakan melakukannya dan ia tidak berdosa. Namun baik Wahabi maupun NU sependapat bahwa apabila peziarah sudah sampai di makam Nabi SAW,
ia berdoa dengan doa yang disyariatkan dalam agama. Karena yang mengabulkan doa atau tidak mengabulkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini merupakan perbedaan klasik yang sudah ada sebelum munculnya Wahabi dan NU. 3. Doa kunut waktu sholat subuh. Wahabi tidak melakukan doa kunut saat sholat subuh. Wahabi hanya berkunut pada sholat witir dan nazilah ada musibah. Sedangkan NU melakukannya. Orang yang tidak kunut tidak dihukumi kafir. Sebagaimana orang yang berkunut pun tidak dihukumi kafir. Dan ini perbedaan klasik yang sudah ada sebelum munculnya Wahabi dan NU. Karenanya siapa yang mau kunut silakan melakukannya. Dan ia tidak berdosa. Dan siapa yang tidak mau berkunut silakan tidak melakukannya. Dan ia tidak berdosa. Sholat subuh keduanya adalah sah. Dan kita dapati banyak orang Wahabi sholat subuh di belakang orang NU yang melakukan doa kunut. Demikian pula sebaliknya. 3. Memperingati maulid Nabi SAW. Wahabi tidak membolehkannya karena para sahabat Nabi SAW dan para ulama salaf tidak pernah mengamalkannya. Sedangkan NU membolehkannya dengan syarat tidak disertai perbuatan-perbuatan maksiat dan kemungkaran. Imam Muhammad Hashim Asy'ari telah menulis buku dalam hal ini bernama Tanbihat Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bi'an Munkarat. Tidak ragu lagi bahwa perbedaan ini merupakan salah satu wilayah ijtihad yang melakukannya dan yang tidak melakukannya tidak dihukumi kafir. Perbedaan tersebut sudah terjadi sejak abad ke-7 Hijriah, jauh sebelum lahirnya Wahabi dan NU. Ini sekedar contoh, bukan untuk membatasinya perbedaan Wahabi, NU dan karakternya. Perbedaan tersebut meskipun ada, namun kenyataannya tidak berpengaruh apa-apa dalam ibadah Wahabi dan NU. Setiap orang tidak boleh membesar-besarkan dan memperuncing perbedaan ini. Siapa yang melakukan hal itu berarti ia ingin mencerai-beraikan kaum muslimin dan mencabik-cabik persatuan mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya untuk persatuan umat Islam.